Eh, Selamat pagi menjelang siang, selamat bergabung buat kita semua. Hari ini sebenarnya lebih kepada koordinasi kita mengenai kegiatan kita dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu depan sesuai dengan edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 13 Agustus 2021 terkait himbauan pembelajaran tatap muka terbatas. Maka sekolah dalam hal ini juga mengambil langkah, kita juga akan melaksanakan PTM ini mengingat mungkin sudah banyak kerinduan dari siswa-siswi kita, bahkan juga dari kita rekan-rekan pendidik yang mungkin juga sudah rindu untuk bertatap muka dengan siswa-siswi kita. Nah, terkait dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang tanggal 13 Agustus 2021 kemarin, untuk jenjang SMK, satuan pendidikan yang berada pada wilayah zona oranye itu dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas selama 2 hari dalam seminggu, serta pembelajaran dilaksanakan dengan durasi kurang lebih 3 jam per hari secara bergiliran. Artinya tidak semua kelas itu masuk pada hari yang sama. Nah, pelajaran yang juga harus diberikan pada PTM terbatas ini juga tidak semua mata pelajaran, karena ada beberapa mata pelajaran yang tidak disampaikan dalam PTM terbatas ini. Nah, untuk jenjang SMK, itu mata pelajaran yang diberikan adalah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, agama, serta mata pelajaran kejuruan. Nah, pembelajaran tatap muka ini itu tetap kita laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Di surat edaran itu disampaikan bahwa masker yang harus digunakan oleh peserta didik dan juga tenaga pendidik itu penggunaan masker secara 2 lapis atau menggunakan masker yang 2 lapis. Artinya di dalam kita pakai masker kesehatan, di luar itu boleh menggunakan masker kain. Nah, selain mata pelajaran yang harus diberikan ketika PTM terbatas, sekolah itu juga harus memfungsikan secara maksimal itu kegiatan UKS-nya. Nah, nanti yang berperan penting dalam proses pelaksanaan PTM ini selain siswa dan guru itu juga satgas COVID sekolah beserta dengan UKS. Karena nanti anak-anak yang masuk setiap hari itu kita harus pantau kesehatannya. Apakah anak itu pada hari itu ketika dia masuk dia mengalami pilek atau demam atau batuk. Nah, jika ada nanti terdapat unmute yang lain sih. Ya. Unmute kan dulu, unmute kan. Oke, udah kali. Silakan. Baik, saya lanjut. Nanti siswa-siswi kita yang akan masuk setiap hari itu harus kita pantau kesehatannya. Jika ada salah satu dari peserta didik kita yang mungkin pada saat proses belajar mengajar itu mengalami kondisi tidak sehat, baik itu pilek, batuk maupun suhu badan agak panas, itu maka siswa tersebut itu boleh untuk tidak kita izinkan mengikuti PTM pada hari itu. Nah, kurikulum itu jadwal sudah coba kami rancang. Bapak Ibu, maaf saya tidak bawa laptop tadi karena kondisi hujan, jadi saya tidak bisa tampilkan jadwalnya di Jumit kita hari ini.
tetapi saya sampaikan secara garis besar supaya tidak ada pertanyaan di benak Bapak Ibu. Kita masuk itu Senin sampai Kamis, itu rancangan sekolah. Senin sampai Kamis, kemudian untuk jenjangnya kelas 10 itu masuknya hari Senin dan hari Rabu, itu kelas 10. Kemudian kelas 11 itu masuknya Selasa dan Kamis. Saya ulangi sekali lagi, untuk jenjang kelas 10 kita masuknya Senin dan Rabu. Untuk jenjang kelas 11 itu kita masuknya Selasa dan Kamis. Nah, adapun PTM terbatas ini itu dirancang per mata pelajaran itu hanya sekitar 40 menit saja. Per mata pelajaran 40 menit. Kemudian satu hari itu ada 4 mapel. Karena kalau dihitung dari jumlah keseluruhan mata pelajaran yang harus diikuti itu ada 8 mata pelajaran, maka pihak sekolah itu membaginya menjadi 2 bagian. Jadi satu hari itu hanya boleh 4 mapel. Nah, satu mapel itu 40 menit durasinya, maka satu hari PTM terbatas kita itu hanya 160 menit saja. 160 menit saja. Kemudian siswa itu mulai masuk, anak-anak itu mulai masuk pada pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 10.10. Artinya dari pukul 7.30 sampai pukul 10:10 itu siswa tetap berada di kelas dan tidak boleh keluar dari ruang kelas. Jadi siswa begitu datang, siswa mencuci tangan, siswa langsung masuk di ruangan, disusul oleh Bapak Ibu selaku pendidik, masuk sampai menyampaikan mapel bidang studinya masing-masing itu sebanyak 40 menit. Selesai itu nanti boleh keluar digantikan oleh guru yang lain. Jadi siswa dari waktu datang sampai waktu pulang itu tidak ada jeda istirahat. Tidak ada jeda istirahat ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sekolah mengambil langkah ini? Karena kita menghindari berkumpulnya anak-anak di luar kelas. Ya, di luar kelas. Itu yang pertama. Nah, masuknya siswa itu juga tidak semua siswa pada kelas itu. Tidak semua siswa pada kelas itu masuk pada hari yang sama. Nanti Bapak Ibu teknisnya, siswa yang masuk itu dalam satu hari satu jenjang. Misalnya 1 minggu pertama, itu siswa yang masuk adalah siswa yang bernomor absen 1-15 atau 1-16, tergantung banyaknya siswa yang ada di kelas Bapak Ibu, yang ada di kelas masing-masing. Kalau siswanya 35, ya kita bagi 2. Jadi minggu ini yang masuk semua pada 1 minggu berjalan ini nomor absen 1-16 terlebih dahulu. Sampai selesai minggunya, minggu depannya itu baru kita sambung dengan nomor absen setelahnya sampai habis. Jadi kita bagi 2. Jadi anak itu hanya masuk dalam 1 bulan 4 kali. Karena 1 minggu dia 2 kali, dalam 1 bulan ada 4 minggu, berarti 4 kali siswanya datang ke sekolah. Itu rancangan sekolah, nanti Bapak Ibu silahkan tanggapi. Terkait kelancaran proses PTM ini, PTM terbatas ini, maka yang paling besar peranannya adalah Bapak Ibu pengampu guru bidang studi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Bapak Ibu kehadirannya di sekolah
Bahkan kehadirannya di ruang kelas itu harus tepat waktu. Itu harus tepat waktu. Kenapa? Karena kita jangan memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan kelas lain. Apalagi dalam jam yang sama, 40 menit yang sama itu, kan ada kalau dia kelas 10 itu 8 kelas sekali jalan, kalau dia kelas 11 itu ada 10 kelas satu hari. Kalau dalam 10 kelas, ada 5 saja kelas yang kosong, Bapak Ibu bisa bayangkan, anak-anak kita akan berkeliaran. Nah, sementara di PTM terbatas ini, itu yang harus kita hindari. Makanya tadi sekolah itu mengambil langkah, anak tidak masuk per sesi. Karena kalau kita buat 2 sesi, sesi pertama kita ambil nomor absen pertama sampai 15, sesi kedua kita lanjutkan sisa siswanya, maka akan terjadi penumpukan siswa pada saat yang sesi pertama selesai, yang sesi kedua akan masuk. Itu yang harus kita hindari. Nah, selain itu, kita juga selaku tenaga pendidik supaya lebih bisa menjaga stamina kita. Makanya pihak sekolah itu mengambil langkah rasanya yang sudah lebih bisa kita terapkan itu yang seperti itu tadi, siswa dan guru itu posisinya harus ada pada hari itu. Itu ya Bapak Ibu. Saya selaku sama sekolah itu mohon kerjasama kita semua untuk kita komitmen karena Bapak Ibu juga masuknya tidak setiap hari. Dari jadwal yang sudah sebagian sudah saya selesaikan, paling banyak itu Bapak Ibu masuk dalam seminggu itu 2 kali. Itu paling banyak. Kalau saya tidak salah itu jam PKN yang Bu Utin. Karena Bu Utin itu mengampu PKN itu 8 kelas di kelas 10. Nah, yang lainnya itu tidak banyak. Kecuali ada yang banyak itu kalau dia mengampu di kelas 10 dan kelas 11 mapel yang sama. Berarti dia ada 2 hari ke sekolah. Tetapi kalau dia hanya mengampu di kelas 10 saja atau di kelas 11 saja, berarti dia hanya datang 1 kali. Nah, bagaimana dengan mapel produktif? Mapel produktif itu kita atur, saya tidak menentukan mapelnya. Nah, masalah teknis pelaksanaan mata pelajaran produktif itu saya serahkan kepada kajurnya masing-masing. Kan Bapak Ibu tahu, yang mapel praktek ini kan kelas 11. Kalau kelas 10 dia masih pengenalan, masih dasar. Tetapi kalau Bapak Ibu mau praktek juga nanti kita lihat ke depannya. Tetapi kalau mapel produktif untuk kelas 10 itu saya buat masih seperti mata pelajaran non produktif. Saya ambil contoh GTO, PDTO, TDO. Nah, itu saya tetap cantumkan mata pelajarannya. Tetapi kalau kelas 11 itu saya tidak cantumkan mapelnya. Nah, tadi kan 2 hari dalam 1 minggu. Pembelajaran itu 2 hari dalam 1 minggu. 1 hari pertama di minggu itu mereka belajar mata pelajaran non produktif. Berarti ada 4 mata pelajaran juga. 1 harinya, kalau misalnya kelas 10 itu, Senin dia belajar mata pelajaran non produktif, maka pada hari Rabunya itu mereka belajar mata pelajaran produktifnya. Seninnya non produktif, Rabunya produktif. Nah, produktif, kalau saya tidak salah hitung, dia jumlahnya hanya ada 3 mapel, baik itu kelas 10 atau kelas 11. Nah, untuk tadi kan dia dalam 1 hari itu ada 4 mapel. Ada 4 mapel kan, karena 160 menit. Nah, 40 menit jam pertama pada waktu pembelajaran produktif itu diisi oleh mapel umum. 120 menitnya itu diisi oleh mata pelajaran produktif praktek ya Bapak Ibu. Nah, masalah mata pelajarannya itu saya serahkan kepada masing-masing jurusan. Artinya, kalau hari itu hanya mau difokuskan pada 1 mata pelajaran, tetapi dibimbing oleh 2 orang guru produktif, silahkan. Kalau misalnya mau bergantian, karena ada 3 mapel produktif, berarti misalnya
Minggu ini kalau di otomotif dia belajar PSSM-nya, minggu depannya dia belajar PMSM-nya, minggu depannya lagi dia belajar PKSM-nya. Pokoknya untuk mata pelajaran produktif itu saya serahkan sepenuhnya kepada jurusan masing-masing. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait juga masalah PTM ini pasti nanti ada kaitannya dengan seragam siswa. Karena kita tahu, kalau saya tidak salah informasi, mulai tahun ajaran kemarin itu kita masih belum mengelola pakaian siswa. Yang ada pakaian siswa itu adalah pakaian yang bantuan dari dinas pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sama dengan tahun ini, kita juga belum mengkoordinir masalah baju karena sesuai dengan hasil rapat Jum terakhir dengan bidang PSMK Provinsi Kalimantan Barat, itu kita belum diizinkan untuk mengkoordinir masalah pakaian. Nah, sementara pakaian yang ada datang itu juga adalah pakaian yang diperoleh dari bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi nanti saya juga mohon tanggapan Bapak Ibu bagaimana masalah pakaian seragam yang akan digunakan oleh anak-anak kita. Kemudian untuk masalah jadwal pelajaran, saya usahakan besok itu sudah saya share di grup dan Bapak Ibu boleh meneruskannya di grup kelasnya masing-masing. Sambil kita menunggu surat persetujuan PTM terbatas yang kita layangkan kepada siswa-siswi kita untuk memperoleh izin dari orang tua masing-masing. Nah, tetapi kalau kita melihat di beberapa kabupaten, kayak Kabupaten Pontianak, Kota Madia itu mereka memang sudah PTM. Nah, kita kemarin memang fokusnya itu masih di PTM kelas 12. PTM kelas 12 dalam rangka persiapan PSG. Nah, satu lagi sebelum saya lupa, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya bagaimana mata pelajaran lain di luar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama dan PKN serta mapel produktif. Nah, mata pelajaran di luar itu tetap menyiapkan tugas dan ringkasan, tergantung Bapak Ibu mau buat berapa banyak ringkasannya, untuk Bapak Ibu aturlah, mungkin bisa boleh seperti PTM. Nah, itu tetap nanti anak membawa materi yang Bapak Ibu buat di luar mapel yang diharuskan PTM terbatas tadi. Nah, mata pelajaran itu kalau saya tidak salah, kelas 10 yang agak banyak, ada simulasi digital, ada fisika, ada kimia, ditambah dengan kalau APHP itu ada biologi. Nah, jadi mata pelajaran yang tidak tercantum di dalam keharusan PTM terbatas itu tetap menyiapkan materi yang bisa dibawa anak pulang. Nah, proses memberikannya, anak kan ada nih setiap hari walaupun gantian kelasnya. Nah, pada waktu anak itu berada di sekolah, di jenjangnya masing-masing, Bapak Ibu boleh koordinasi dengan pihak sekolah. Ini materi saya yang harus diberikan. Jadi sama dengan yang kemarin kita Bapak Ibu sudah buat. Kenapa belum saya putuskan untuk kita bagi kepada siswa? Karena saya melihat sehari-hari itu anak kelas 3 rutinitasnya ke sekolah itu agak tinggi. Jadi agak ramai anak kelas 3 yang datang, dan posisinya juga tidak semua berada di dalam kelas karena kegiatan praktik mereka gantian. Maka saya mengambil langkah jangan dulu dibagikan, tapi Bapak Ibu tidak harus berkecil hati, materi itu tetap kita bagikan pada saat hari Senin PTM kita mulai. Jadi nanti materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan dengan Ibu Devi beberapa waktu yang lalu, itu sudah ada di ruangan saya, sebenarnya udah hampir 1 minggu lebih. Nanti kita bagikan pada saat anak mulai PTM terbatas. Nah, itu yang sementara bisa saya sampaikan, sambil nanti kita mengingat ya Bapak Ibu.
Nanti kalau ada yang mau bertanya masalah teknisnya, baik itu dari pihak UKS atau dari Satgas COVID, nanti boleh dipersilakan. Sekian dulu Pak Martin. Oke, terima kasih Bu Rana atas materi untuk PTM pada hari ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan tombol tanda tangan, tinggal klik. Mungkin Pak Bungas, Pak Kurniawan, silakan Pak Wan. Aktifkan mikrofonnya Pak Wan. Ini bertanya. Mati lampu lagi, memang lah. Mati lampu itu, Ci. Sinyalnya kali. Hah? Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan aktifkan mikrofonnya. Silakan Bu Angel. Bu Angel, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin agak berisik karena sekarang di samping rumah itu mereka lagi nonton nyamuk. Jadi mungkin terganggu ya saya. Ya, apa ya, Pak? Karena Pak dengaran. Jelas, Bu, jelas. Dengar ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan di sini, nanti siswa kita disuruh pakai seragam untuk abu-abu atau menyesuaikan hari atau menggunakan baju bebas rapi. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin bisa langsung lebih Ibu Epsek. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan, untuk kelas 10-11 itu belum mengkoordinir masalah seragam siswa. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang belum mempunyai seragam, kecuali siswa yang kemarin masuk di dalam daftar bantuan seragam. Kalau Bapak Ibu kita sepakati dulu, sementara menunggu seragam itu semua punya, enggak apa saya tawarkan kita coba di minggu pertama, anak-anak kita datang menggunakan pakaian bebas rapi, tetapi jangan menggunakan kaos oblong. Artinya kalau dia laki-laki dia menggunakan kemeja atau batik, kalau dia perempuan juga boleh menggunakan kemeja. Yang penting bajunya berkerah, jangan oblong, jangan ketat, ya. Apalagi anak-anak kita nih kalau udah pakai seragam bebas itu bebas sebebas-bebasnya. Jadi sambil kita menghimbau masalah seragam ini, saya rasa di 1 minggu pertama itu kita coba dulu menggunakan pakaian bebas rapi. Tetap anak bersepatu, walaupun dia menggunakan sepatu bebas, tetapi dia bersepatu, jangan ada yang menggunakan sandal. Itu kalau Bapak Ibu juga menyetujui. Kalau kita harus menunggu seragam, itu kita tidak bisa terselenggara di minggu ini. Kalau bisa sih kita sambil kita pelan-pelan kita memberitahu ke anak masalah seragam ini. Kalau kelas 10 sih karena memang mereka posisinya masih baru. Hanya yang menjadi masalah kita ini adalah kelas 11. Kalau mereka bisa berusaha dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu kita kasih kelonggaran, itu mereka boleh mencari seragam di luar. Karena kalau saya lihat yang bantuan dari pemerintah itu seragamnya ukurannya itu rata-rata besar-besar. Ada yang saya perhatikan itu memang ukurannya besar lah, jauh. Mungkin juga anak perlu permak dulu untuk dia bisa memakai seragam itu. Mungkin seperti itu Bu Angel. Bagaimana Bu Angel penjelasan dari Bu Kecek? Oke, terima kasih penjelasannya.
Kalau memang sudah kita sepakati dalam rapat ini kan masing-masing wali kelas itu bisa menyampaikan ke grup kelasnya. Kalau memang itu tadi disepakati seperti itu, tidak masalah. Cuma ini saya mau tanyakan, kita di SMK kita itu nggak ada kan seragam kostum olahraga. Boleh langsung jawab ya Bu Angel? Kalau saya tidak salah, seragam olahraga dengan seragam praktek itu ada. Pak Yus, jangan dibagi Pak Yus. Memang Pak Yus nih ya. Ya, presentasi apa tuh? Pak Yus. Pak Yus, presentasi apa tuh Pak Yus? Memang orang tua satu nih ya. Stop presentasi Pak Yus, stop. Stop Pak Yus, lihat lagi itu ya. Berhenti berbagi Pak Yus. Suasana rapat Jakai Sinus kok. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Pak Her, mungkin silakan Pak Her. Pak Dika. Oke, terima kasih. Jadi saya kurang semuanya tidak bisa mendengar karena saya pakai wifi terputus. Jadi tidak semua yang disampaikan oleh Pak Sekretari saya dengar, tapi ada sedikit yang saya simak dan saya tangkap berkaitan dengan protokol kesehatan yang menggunakan masker 2 lapis yang saya dengar, kemudian penerapan protokol kesehatan ini maksimal intinya. Ini harapan saya, mudah-mudahan nanti kepala sekolah ada berkoordinasi untuk menekan tim-tim. Artinya nanti dari ketika pintu masuk kita sudah menyiapkan protokol kesehatan dari yang bang itu tembak suhu, kemudian cuci tangan. Artinya ada tim lah, semacam ada tim. Jadi mungkin bisa dilibatkan kita sudah ada COVID, kemudian kawan-kawan yang terlibat dalam bidang studi pengajaran ini bisa dilibatkan sampai dengan pengaturan kendaraan anak-anak nanti memang penerapan protokol kesehatan ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tapi ini betul-betul kita lakukan. Nah, ini harapan saya. Jadi nanti mohon Ibu Kepala Sekolah kita mungkin nanti kawan-kawan yang tidak mengajar bisa dilibatkan atau ada koordinator, nanti ada tim satgas kita kan. Dan juga saya juga biasanya kita ini sangat kayak ayam kan, 1 hari 2 hari dulu ketat, nanti ujung-ujungnya lalu kendor. Nah, takutnya nanti kita dikalahkan ketika ada temuan, misalnya karena hari hampir minggu-minggu ini sekolah kita ini banyak sorotan jadinya kan, jadi tiba-tiba anak ada yang positifnya bukan di sekolah kita misalnya kan. Sinyal Pak Herni, Pak. Halo, Pak Dika, jangan suara tadi kan? Nah, sinyal. Ini pelajaran. Nanti yang diserahkan kita juga. Ini juga kita nanti. Kasih nanti. Jadi
Pak Dika, sinyal kali Pak Dika ya? Dari suara nih Pak Dika? Kayaknya sinyal lah tuh. Oh, sinyal kali. Nyangkut ya ya? Nah, kalau gitu saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Herculanus tadi. Yang pertama masalah masker, itu memang sesuai dengan edaran yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Anjurannya seperti itu, harus menggunakan masker 2 lapis. Kemudian masalah pengukuran suhu, himbauan masalah kebersihan, kemudian cuci tangan. Ini kita selaku warga sekolah yang memang harus memaksimalkannya. Nah, masalah tempat cuci tangan, itu tadi saya pagi pas saya datang, saya sudah sampaikan dengan Pak. Mulai besok itu tempat cuci tangan kita yang dalam bentuk drum besar penguin itu sudah harus terpasang di posisinya masing-masing. Kemudian sekolah itu, kalau saya tidak salah di tahun 2020 itu sudah ada membeli yang biasa digunakan sebagai tempat air minum yang pakai keran itu ada di ruang APHP kalau saya tidak salah. Nah, itu kita fungsikan untuk di depan kelas. Jadi nanti ada 2 tempat cuci tangan siswa, satu yang berada di depan, ada yang dibuat keran banyak itu. Jadi ketika siswa baru masuk lingkungan sekolah, mereka posisinya mencuci tangan di situ. Kemudian masalah parkir nanti itu diarahkan oleh Pak Derus dan Pak Sarli. Nah, kemudian ada lagi tempat cuci tangan yang berada di dalam sekolah. Nanti untuk mengisi tempat cuci tangan itu menjadi tugas kebersihan dan keamanan setiap paginya. Nah, kalau misalnya tempat cuci tangan yang pakai keran itu kosong, itu tugas mereka yang akan mengisinya. Nah, kemudian masalah pengukuran suhu badan anak. Kemarin kalau seingat saya, sekolah ada menambah 2 lagi pengukur badan yang tidak harus dipegang oleh guru. Jadi nanti posisinya barang itu kita letakkan di pintu masuk sekolah, anak tinggal menempelkan keningnya saja, kalau saya tidak salah. Kita ada beli 2 untuk menambah suhu yang sudah ada. Nah, tadi Pak Her sampaikan, itu memaksimalkan tenaga pendidik yang mata pelajarannya tidak diajarkan dalam PTM terbatas ini. Ya, itu sudah menjadi pemikiran sekolah. Nanti Bapak Ibu yang mata pelajarannya tidak masuk di PTM terbatas, itu posisinya juga sama dengan guru yang mata pelajarannya ada di PTM terbatas. Nanti ada jadwal juga mereka masuk. Nanti saya minta koordinasi dengan, saya mohon koordinasi dengan pihak Satgas COVID sekolah yang kemarin kita bentuk pada waktu rapat pembagian tugas kalau saya tidak salah. Nanti kita lihat lagi di notulen rapat. Nanti yang ada di susunan Satgas COVID sekolah itu memang bekerjanya agak maksimal. Jadi tidak juga harus setiap hari ya Bapak Ibu, karena kita tahu posisinya yang ada di Satgas COVID itu juga akan mengajar. Nanti minimal dalam 1 hari itu ada 2 atau 3 yang bertugas untuk di bidang kesehatan anak, termasuk UKS. Jadi UKS dan Satgas COVID itu menjadi ujung tombak pelaksanaan ini. Jadi nanti anak-anak ketika dia awal masuk, kalau kita mendapati nanti suhu badan anak berada di atas rata-rata, berarti anak tersebut itu boleh tidak kita izinkan untuk ikut dalam PTM. Nah, kemudian kelancarannya betul seperti yang Pak Her sampaikan,
karena pengalaman-pengalaman yang sudah, nanti lama-lama guru-guru ini kadang-kadang menghilang. Contohnya di jadwal piket saja. Piket itu tidak diharuskan datang setiap hari. Ada jam piketnya. Tetapi kadang-kadang itu juga masih berat untuk terlaksana. Tadi di awal yang saya sampaikan, guru dan siswa itu tanggung jawabnya, tuntutannya sama. Artinya, siswa jangan dikasih kelonggaran untuk berkeliaran. Nah, siswa bisa berkeliaran itu jika guru yang mengajar pada jam itu tidak hadir. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita walaupun sudah PTM dengan kemarin tidak PTM, itu rutinitasnya sama, tidak ada penambahan. Nah, di waktu piket Bapak Ibu 2 hari datang ke sekolah, di PTM juga 2 hari. Seperti itu. Hanya yang di sini adalah tanggung jawab kita sama-sama bagaimana kita komitmen. Kalau kita tahu jadwal kita pada hari itu ada, usahakan ada. Kalau di mapel produktif, itu tinggal koordinasi di grup produktifnya, di grup jurusannya. Kalau kan dia ada 3 orang, 4 orang guru yang mengampu jurusan. Kalau tidak bisa yang ini. Jadi saling menutupi ya. Saling mengisi. Artinya kalau ada yang satu tidak bisa, satu mengisi. Yang satu tidak bisa, satu mengisi. Itu keenaknya kalau di mapel produktif. Tetapi kalau di mapel yang umum itu memang harus benar-benar Bapak Ibu jalankan. Ya, Bapak Ibu jalankan. Pengalaman waktu PTM kelas 12 itu ada anak yang datang awal. Guru yang akan memberikan praktek datangnya siang. Bisa guru datang jam 11, anak sudah dari jam 8 ada di sekolah. Nah, kebalikannya ketika besoknya guru yang datang awal, siswanya tidak datang. Apa kata siswa? Kemarin kami datang, guru tidak ada. Makanya kata salah satu guru itu berarti kamu ngeprank saya. Ya, jadi itu tolong. Saya paham Bapak Ibu ada yang jauh tempatnya. Saya paham. Tetapi ini kan tidak tiap hari kita laksanakan. Makanya Bapak Ibu yang benar-benar jauh posisinya itu hanya saya buat 1 hari kalau dia mengampu mata pelajaran kelas 10. Bapak Ibu Bangsila, kalau Bapak Ibu masuknya 7:30, Bapak Ibu masuk jam pertama, ya Bapak Ibu Bangsila perginya agak lebih awal dari itu. Karena takutnya nanti kita ini kan terus dipantau. Sekolah kita jangan sampai kedapatan lengah di dalam proses PTM ini. Nah, 1 tahun lebih Bapak Ibu kita tidak bertatap muka dengan anak. Mungkin memang agak rasa kaku lagi kita. Agak rasa karena udah lama kita sudah terbiasa dalam zona nyaman. Nah, tetapi ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang terus bertanya kapan PTM. Nah, sekaranglah masanya kita melaksanakan PTM itu. Dan saya pikir sekolah tidak akan disalahkan karena ini memang sudah dianjurkan. Dan nanti kalau di daerah itu zonanya tiba-tiba berubah, maka kita juga fleksibel. Kita tunggu dulu sementara sampai zonanya aman. Jadi kalau nanti berjalan 1 minggu, ternyata tiba-tiba zona kita jadi merah, maka kita hentikan dulu sementara sampai zona kita aman. Nah, ketika zona kita aman, kita lanjut kembali PTM-nya. Jadi seperti itu. Nah, kalaupun nanti PTM ini kembangannya ke arah yang baik, artinya tidak ditemukan lagi zona-zona yang membahayakan, maka durasi pertemuan per mapel itu pasti bertambah.
untuk sementara pihak sekolah itu tetap coba 40 menit terlebih dahulu. Nah, sekarang sebenarnya tadi kalau kalau kita rapatnya tidak online, kalau tidak tergantung cuaca, kan terpengaruh cuaca, saya pengen buat kita semua buat sebuah komitmen. Kita tanda tangan di atas satu perjanjian bahwa kita akan melaksanakan PTM itu dengan sepenuh hati. Cuman tidak bisa kita lakukan karena kondisi cuaca tadi. Saya memang berpikir kalau ditunda lagi, kapan kita akan persiapan? Maksud saya tetap ajak Bapak Ibu hari ini kita laksanakan supaya kita bisa mengambil langkah dalam 2 hari ini. Satu lagi sebelum saya lupa, kita kan 2 hari saja pertemuannya, satu kelas, berarti 2 kelas itu ada 4 hari. Nanti Jumat, kalau Bapak Ibu setuju, Jumat kita kerja bakti, kita sambil pelihara lingkungan sekolah kita, kebersihan sekolah kita. Kalau Bapak Ibu setuju, Sabtu kita istirahat di rumah. Jadi kita 5 hari di sekolah, 4 hari mengajar, 1 hari kita kerja bakti di hari Jumat. Sabtunya kalau Bapak Ibu setuju, kita sama-sama istirahat di rumah. Itu saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih, Ci. Oke, terima kasih penjelasan kepada Bu Kepala Sekolah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya yang ingin bertanya. Pak Yus. Pak Tatang, tanya kan? Bu Angel, silakan Bu Angel. Oke. Silakan Bu Angel. Ya, baik, terima kasih. Ini tadi dari penjelasan Bu Kepsek, tidak semuanya kami bisa dengar karena mungkin sinyal ini terganggu di tempat kami. Tadi ditawarkan kalau hari Jumat kita kerja bakti, berarti Sabtu kita semuanya istirahat di rumah. Kalau menurut saya setuju. 4 hari kita PTM dan 1 hari kita kerja bakti untuk kemas-kemas lingkungan sekolah kita. Menurut saya itu boleh kita laksanakan karena di Jumat itulah kita mempersiapkan untuk PTM minggu berikutnya. Jadi hari Sabtu kita tetap istirahat supaya kondisi kita juga pengajar, guru harus fit juga. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kita kan ini baru minggu pertama, baru mau memulai PTM. Walaupun beberapa sekolah di lingkungan Provinsi Kalbar sudah melaksanakan itu PTM terbatas. Nah, ini saran dari saya, kalau di minggu pertama, setiap minggu setelah PTM terbatas itu, kita mengadakan briefing, artinya evaluasi setiap minggunya, supaya kita tahu kondisi atau kendala kita di lapangan itu apa saja dan bagaimana cara kita mengatasinya. Itu selalu kita koordinasi supaya ya PTM terbatas dapat terlaksana dengan baik untuk di sekolah kita. Nah, jadi itu saran yang pertama. Saran yang kedua juga, Bu Ratna sebagai atasan kita, sebagai pimpinan kita di sekolah, kami bersyukurlah mungkin selama ini tidak ada teguran dan segala macam untuk teman-teman yang tidak melaksanakan piket dan sebagainya. Cuma kalau bisa itu dibedakanlah teman-teman. Artinya pembedaan ini artinya begini, ada teguran untuk teman-teman atau kami yang tidak pernah melaksanakan piket misalnya, atau tidak ada kabar berita, itu supaya teman-teman merasa, oh iya, saya diperhatikan, artinya ada tindak lanjutnya gitu loh Bu. Jadi jangan sampai seperti yang sudah kita rasakan, yang melaksanakan atau tidak melaksanakan itu diperlakukan sama. Jadi mungkin yang sudah melaksanakan ini merasa tidak juga ada efeknya.
gitu loh. Jadi menurut saya perlu Ibu sebagai atasan atau pimpinan kami ya untuk ya membuat teguran lah untuk kami bawahannya seperti itu. Jadi supaya ada pembeda. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Angel. Oke, mungkin tanggapi Bu. Terima kasih sarannya. Saya juga setuju kalau kita setiap minggu itu ada semacam evaluasi. Berarti evaluasi itu nanti kita laksanakan pada hari Jumat. Kita kerja bakti dulu, minimal 2 jam seperti itu. Kita bersih-bersih lingkungan sekolah, karena salah satu syarat mutlak PTM terbatas dilaksanakan adalah kebersihan sekolah. Jadi nanti selesai kita kerja bakti, kita briefing sebentar, mengkaji efektivitas PTM yang sudah berjalan 4 hari di belakang. Nah, nanti Bapak Ibu pada waktu PTM saya akan keliling. Saya memang akan pantau kelas mana yang tidak ada gurunya. Itu akan jadi bahan kita untuk kita evaluasi di hari Jumatnya. Jadi saya akan pantau, saya akan keliling kelas mana, mata pelajaran apa, jam keberapa, gurunya tidak ada. Jadi seperti itu. Karena Bapak Ibu, kadang-kadang saya memang gimana ya, ada rasa saya kadang masih menunggu Bapak Ibu, kesadaran Bapak Ibu sebenarnya. Kesadaran, karena saya tahu Bapak Ibu itu saya bukan orang yang berada di atas Bapak Ibu, hanya saya dipercayakan. Tetapi kadang saya memang masih timbang rasa untuk hal itu. Tetapi dalam kondisi PTM terbatas ini nanti saya tidak akan membiarkan ada kelas yang sampai tidak ada guru sama sekali. Itu akan kita bahas pada rapat di hari Jumatnya. Karena kunci utamanya itu adalah guru. Siswa, walaupun 5 orang saja di kelas, kalau gurunya tidak ada, itu juga tetap akan kacau. Nah, selain guru bidang studi, juga siswa, peran wali kelas juga nanti penting. Karena wali kelas itu ujung tombak sekolah pada siswa. Artinya wali kelas itu harus lebih proaktif untuk memberikan informasi kepada siswanya. Jadi wali kelas itu harus lebih proaktif. Kalau kedapatan nanti siswanya berturut-turut tidak bisa masuk ke sekolah itu tolong wali kelasnya lacak anaknya. Posisinya di mana. Jadi saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Angel tadi, dan itu memang sudah ada di dalam rencana kerja kita di PTM terbatas ini, bahwa nanti saya akan keliling, saya akan pantau 160 menit pelaksanaannya itu tidak ada yang dalam bahasa diri artinya sangsot. Semuanya berjalan seperti biasa. Nah, masalah kekurangan-kekurangan kita nanti itulah yang akan kita evaluasi di setiap minggunya. Nah, nanti tidak semua hasil omongan kita pada hari ini, pada saat jimit kita ini, semua diketahui oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Nanti saya akan sampaikan via WA. Apa-apa saja yang dibicarakan dalam rapat ini, apa-apa saja konsekuensi yang harus dijalani oleh Bapak Ibu Dewan Guru, itu nanti akan saya sampaikan secara lisan via WA. Jadi supaya Bapak Ibu yang pada saat ini tidak bisa bergabung karena mungkin pengaruh sinyal, pengaruh listrik padam, segala macam, nanti dia bisa mengetahui di grup WA kelas sekolah kita. Nah, untuk UKS,
Bu Angel, kemarin saya sudah koordinasikan dengan pihak yang mengelola barang. Saya sampaikan dengan Ibu Nita, nanti tolong apa yang diperlukan di UKS seperti pengukur suhu, pengukur badan, tinggi badan, itu dan obat-obatan sudah disiapkan. Nanti Bu Nita akan siapkan surat serah terima barangnya, nanti tinggal Bu Angel yang kelola. Nah, kemudian kalau nanti jadwal piket untuk di kelas itu sudah rampung, sudah saya kerjakan. Yang belum saya buat karena menunggu hasil keputusan kita bersama pada saat ini adalah petugas untuk pengukuran suhu badan anak, petugas untuk kalau anak nanti dia bermasalah, itu yang belum saya koordinasikan dengan pihak UKS dan pihak Satgas Covid sekolah. Itu untuk sementara. Oke. Cuma Ibu Kepsek ada tambahan dari Ibu Rita, cuma Bu Rita dan Lip minta nanti nama-nama anak katanya kalau bisa ditempel di kelasnya masing-masing katanya. Oh, iya Ci. Nanti nama anak itu memang kita akan koordinasi dengan pihak TU. Pada waktu kita men-share jadwal, pada waktu itu juga kita men-share kehadiran siswa. Jadi nanti jadwalnya yang saya buat itu kelas 10 hari Senin dengan Rabu. Itu jadwalnya ya, Senin mata pelajarannya ini, Rabu mata pelajarannya ini. Nanti di bawahnya berikutnya baru kita lampirkan anak yang masuk pada tanggal ini. Nanti kita buat langsung nanti kehadiran anak itu maksudnya tanggalnya akan kita perbaharui terus. Tanggalnya akan kita perbaharui terus setiap bulan atau paling tidak 2 minggu sekali itu tanggalnya kita akan perbaharui. Jadi kan anak itu karena dia anak kita ini kadang-kadang agak bengal sih. Kalau kita misalnya ngasih tahu datangnya ini, dia tidak datang. Nanti ketika dia jadwalnya tidak datang, dia datang. Nah itu akan jadi masalah. Jadi pihak sekolah sudah mengantisipasi hal itu. Tinggal nanti kita men-share-nya. Saya usahakan besok itu sudah ter-share ke anak. Oke, terima kasih penjelasan oleh Ibu Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang ada ingin bertanya, kalau enggak kita tutup. Soalnya ada bunyi ciut, UPS mau habis tuh. Ada lagi? Pak Dika, ada? Oke, sebentar juga masukan juga mungkin kali ini. Oke, siap. Sekali boleh Bu, misalnya ada untuk meningkatkan imun tubuh untuk guru-guru, misalnya ada jus jeruk apa dibuat seminggu sekali. Karena kita perlu juga imun tubuh kan. Nah, ini berkaitan dengan COVID. Ya. Ya. Siap. Oke. Nanti kan kita ada kerja bakti di hari Jumat. Sambil kita nanti rapat evaluasi, disitulah servisan buat Bapak Ibu guru. Misalnya kita buat apa pada hari itu, ya kita usahakan kegiatannya jangan sampai mengganggu teman-teman kita yang sholat. Jadi sebelum sholat semuanya sudah selesai, dan kita juga rapatnya tidak harus bertele-tele. Paling kita pada inti masalah apa yang terjadi pada minggu itu, nah kita cari solusinya supaya tidak terjadi di minggu berikutnya. Nah kita enggak juga harus yang berat kan, seperti Pak Heru sarankan. Dulu kan pernah di tahun 2020 itu disediakan sekolah vitamin C, pernah kan disiapkan. Itu yang nanti kita akan usahakan lagi sambil kita, makanya Bapak Ibu nanti di hari Jumat itu semua dewan guru beserta tendik kebersihan dan keamanan itu wajib ada di sekolah setiap hari Jumat. Kalau hari lain Senin sampai Kamis itu boleh mengikuti jadwal, tetapi pada hari Jumat tidak ada alasan tidak berada di sekolah karena Sabtu sudah diberikan waktu untuk bersama keluarga 1 hari penuh. Seperti itu. Oke, gimana Pak Dika? Sip. Nah, Riko ada tanya apa tuh? Kopi, mantap. Oke, kalau mungkin tidak ada lagi bertanya, ya mungkin anggota kita udah tinggal 7 orang ini, yang lain udah Live. Semua live semua. Nah, untuk menutup acara ini, Pak Dudi Francisco bisa untuk pimpin doa, cuma doa selesai lah ya. Doa makannya soalnya masing-masing di rumah nih. Oke, Pak Dudi, aktifkan mikrofonnya Pak Dudi untuk doa penutup acara kita hari ini. Ayo Pak Dodi.
Baik, ah, untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang agama Katolik, izinkan saya memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena apa yang kami rencanakan pada hari ini dapat terlaksana, dan semoga apa yang menjadi evaluasi kami pada hari ini dapat dijalankan dan dilaksanakan menurut kegiatan kami masing-masing, tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru, dan semoga dapat menjadi kenaikan bagi siswa-siswi kami dan menaikkan SMK Negeri 1 Sungai. Berkati pula perjalanan kami yang pada hari ini mungkin ada yang pulang dengan kendaraan, semoga tiba di rumah dalam keadaan selamat dan sehat. Terima kasih Bapak, semua ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Doni. Oke, Pak Dodi. terima kasih Pak Doni. Oke, silakan yang ingin menyampaikan. Justinus. Justinus, apa Justinus? Oh, Justinusnya kacau. Presentasi Coba Pak lihat. Justinus. Saja itu. Terus sama apa itu? Ada orang apa-apa.